sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah Allah yang melimpah atas kehidupan umatnya. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kalau kita boleh ada sampai hari ini. Ini semua bukti kemurahan Tuhan bagi kita. Dan saya percaya semua yang hadir saat ini itu rindu kepada Tuhan. Amin. Mencari Tuhan, bukan mencari gas ya Bapak Ibu. Cari Tuhan ya. Puji Tuhan kalau hari ini saudara memiliki kerinduan yang besar sama Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan puaskan. Amin. Tuhan akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk kemuliaan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang terus mempercayakan kami bersama membawa jemaat masuk hadirat Tuhan, lebih lagi menikmati Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Saya undang semua untuk berdiri. Saya percaya kalau Yesus adalah segala-galanya bagi kita, bahwa Yesus berarti dalam kehidupan kita. Saya percaya jiwa-jiwa yang hadir hari ini benar-benar merindukan Tuhan, merindukan Allah yang hidup, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami Tuhan, rindu akan Engkau, karena Engkau segalanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian seperti rusa rindu sungai-Mu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua yang ada dan hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sertai, Engkau pimpin, dan Engkau pakai menjadi alat Tuhan. Karena mereka adalah pelayan, mereka yang mengasihi Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, baik pimpinan pujian, baik singar, baik musik, multimedia, baik kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya taburan kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian kami, supaya kami tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, hati pikiran kami mungkin ada di dalam ruangan ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa. Terpuji akan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk kita berada di pelantaran Tuhan, untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan saya percaya hari ini saudara benar-benar mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, firman Tuhan katakan. Dan saya percaya hari ini jiwa-jiwa yang sangat haus akan Tuhan akan Tuhan puaskan juga saat ini juga. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya undang semua untuk berdiri. Yesus baik, teramat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Beri salam kiri kanan. Mungkin tangan saudara dingin ya karena cuaca seperti ini. Katakan Tuhan Yesus teramat baik. Amin. Saya percaya ada sebagian orang yang katanya mau mencari Tuhan tapi tidak melangkah. Gerimis katanya, tidak mencari Tuhan. Padahal belum ada badai, saudara. Padahal belum ada petir menggelegar. Masih ada alasan juga untuk kita tidak datang. Namun saya bersyukur hari ini kita bisa bertemu saudara semua untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur. Yesus baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Kami berkatakan Engkau baik dan teramat baik bagi kami juga Tuhan. Apa kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
yang baik, teramat baik. Amin. Iya, tidak ada Allah seperti Dia. Haleluya. Untuk itu kita bukan hanya Dia teramat baik Bapak Ibu, namun Dia sumber kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Angkat pujian ini sekali lagi di hadapan kemegahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Saya mau memuji Engkau karena Yesus sungguh baik. Amin. Haleluya. Di hadapan tatamu Dia tetap Allah yang baik Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah kami memuji, kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Kami mau bersorak, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Yes. Hadapan kemegahan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu. Kasih setiamu siapkan aku sungguh engkaulah di dalam sumber kekuatan dan mazmur kita. Untuk kita mau terus bersyukur, amin. Coba yang di belakang katakan Yesus baik. Yesus baik. Yes Lord. Yang di kiri katakan Yesus baik. Yesus baik. Kayak belum sarapan. Yang belakang ini Yesus amat baik. Yes Lord. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Kita mau selalu bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Hatiku tetap percaya. Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah mazmur kami. Ya Tuhan. Tuhanlah kekuatan. Anak dengan iman saudara. Seluruh dan keselamatanku hanya
sumber kekuatan kita, sumber mazmur kita, menara perlindungan kita, kota benteng kita. Kepada siapakah aku harus takut? Dunia semakin hari semakin jahat, dunia semakin berubah. Ada satu pribadi yang tidak pernah berubah terhadap kita. Ada satu pribadi yang terus menyatakan janji-janjinya di dalam firman-Nya yang hidup. Mari tangkaplah janji Tuhan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya, dan percayalah janji Allah tergenapi untuk hidup saudara di tahun 2025 ini, bahkan sampai selama-lamanya. Janji Allah tergenapi bagi kita ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana? Jalan mana yang harus ku pilih? Saya sadar, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
Yesus menjadi bagian hidup orang tua. Ingatlah selalu akan janji Allah. Allah yang sangat mengasihi, Allah yang begitu dalam mengasihimu. Haleluya, Yesus. Terima kasih buat janji. Kami hidup oleh janji. Oh, semuanya katakan Yesus. Benar Tuhan, inilah yang kami imani di dalam Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas untuk kami. Apapun keberadaan kami, Engkau tetap mengasihi kami. Apapun keberadaan kami, Engkau tetap ada buat kami. Saat ini Tuhan, tidak ada alasan untuk kami tidak selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terlebih Engkau telah berikan kami kemenangan saat ini. Kami boleh ada di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan, yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh berarti di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami. Biarlah pikiran, mata kami, semua seluruh hidup kami boleh tertuju dan fokus hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu menjadi tuntunan bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi pedoman di dalam kami melangkah Tuhan Yesus bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan termeterai di dalam kehidupan kami, boleh berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kami. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu, sehingga semua rahasia firman-Mu boleh tersingkapkan lewat hamba-Mu pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan khotbah persembahan. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakkan tangan-tangan kami yang memberikan persembahan maupun yang belum bisa memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Kau tilik setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan Kau akan menjanjikan berkat yang luar biasa ketika kami mau utamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami yang jauh sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji
Tuhan? Amin. Yes, 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 yes. dahsyat memang ya. Inilah kebahagiaan kita, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau tetap bersyukur. Itu istimewanya anak Tuhan. Itu istimewanya orang percaya bahwa tidak ada yang boleh menggoncang kita dari ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tak pernah kecewa mengiringi Yesus. Berapa banyak saudara yang sudah pernah kecewa? Kecewa sama pendeta, kecewa sama gereja, kecewa sama tetangga. Saudara, kita harus hindar dari itu, dari hidup kita. Kita berbeda, ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Gembala yang mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, selamat Natal dan Tahun Baru. Meskipun sudah bulan 2, masih baru minggu kedua, saudara ya. Dan kita masih sehat, kita masih kuat dalam pemeliharaan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua anugerah Tuhan. Haleluya. Saya tadi pagi sempat mengalami insiden, saudara. Saya ditabrak dari belakang, ya. Jadi saya sedang menuju ke gereja karena saya harus khotbah pagi di gereja, ya, khotbah pagi. Lalu kemudian saya karena belokan, saya gak pelanin. Pengalaman saya berhenti sampai truk di situ. Jadi saya berusaha untuk pelanin. Gitu. Saya pelanin, lalu di belakang saya mungkin ada motor yang mau buru-buru mau kerja. Dia mau nyelip saya, mau potong, ternyata nggak bisa. Pulangnya nggak mampu. Akhirnya dia ada rem. Dia lempar sudah motornya, lempar ke mobil saya. Sudah. Lalu kemudian, wah, orangnya sudah langsung berdiam di situ. Aduh Tuhan, mau pelayanan, mau ibadah. Saya majuin ke depan karena belokan, saya majuin, saya mau berhenti, sudah diteriakin, jangan kabur kan itu. Pendeta masa kabur, pas depan gereja soalnya. Lalu saya berhentiin, kemudian turunlah saya ke situ. Begitu saya lihat, sudah diangkat orang taruh di pinggir, aduh udah mati nih, repot ini. Ya, tapi ternyata enggak, saudara ya. Begitu dia sadar, dia bangun, duduk, langsung dia minta pergi, saudara. Ya, puji Tuhan lah. Saya bilang, aduh kalau kejadiannya pelayanan saya harus terganggu lagi hari ini, ya. Tetapi ternyata Tuhan tidak izinkan seperti itu, saudara ya. Iblis berusaha untuk menghalangi dan mengganggu kita dalam kita belum bersekutu dengan Tuhan, tetapi iblis tidak punya kuasa untuk itu, saudara. Karena kuasa dalam kita lebih besar dari segala kuasa dalam dunia ini. Puji Tuhan, kita luar biasa memuji Tuhan, kita semua dalam hadirat Tuhan. Dan kita mau menikmati firman Tuhan pagi hari ini. Tema khotbah saya adalah membangun dasar iman di atas kebenaran. Amin. Membangun dasar iman di atas kebenaran. Ya, kalau saudara melihat dan mengikuti hari-hari ini banyak apologet Kristen yang muncul, bahkan yang masih sangat muda, dengan segala kebenaran yang mereka berusaha untuk mempertanggungjawabkan. Apologet itu mempertanggungjawabkan, saudara. Kata apologia, mempertanggungjawabkan. Jadi mempertanggungjawabkan kebenaran dengan segala hal, saudara. Tetapi mari saudara, tidak hanya orang-orang tertentu yang berusaha mempertahankan kebenaran itu, tapi kita semua harus berusaha mempertahankan kebenaran yang ada pada kita, saudara, supaya tidak mudah digoyahkan dan tidak mudah terbawa arus. Beberapa waktu yang lalu ketika Natalan MD di Sukabumi, saudara, dalam perjalanan bus itu teman saya bilang begini, Pak Daniel, tahu nggak, kenal nggak sama pendeta ini? Pendeta siapa? Saya bilang gitu. Ini pendeta tinggal dekat saya. Lalu saya melihat, saudara, begitu saya lihat, saya bilang ini teman saya, teman di PDHAS, Persekutuan Diaspora Hamba Tuhan asal Sumatera Indonesia, saudara. Dia seorang dokter, pendeta, bangkir, saudara. Dokter, pendeta, bangkir. Artinya sempurnalah untuk kehidupan dia seharusnya. Lalu video yang ditunjukkan kepada saya adalah dia telah saya karena penasaran, saya nonton, saudara. Pulang sesudah Natalan, saya nonton itu video. Begitu saya nonton, iya, kok bisa-bisanya seorang dokter, seorang pendeta, seorang bangkir rela tinggalkan imannya. Memang alasannya katanya penyembahan tiara, ya.
Jadi dia dokter tapi tidak memahami tentang penyembahan. Ya, di kita itu sebenarnya penyembahan itu disuruh tiara. Syakah itu tiara. Ya, syakah itu artinya tiara. Proskuneo, ya, penyembah. Proskuneo itu pros dan kuon. Pros itu datang, kuon itu anjing. Datang seperti anjing yang merendahkan diri di bawah tuannya, lalu memberikan hal yang terbaik kepada Tuhan. Dia jilat tangan Tuhan lah, dia goyang-goyang ekornya lah. Itu penyembahan, proskuneo. Ya, tapi dia tidak memahami tentang kebenaran itu sehingga dia mundur, dia berpindah hanya gara-gara hal yang seperti itu. Tapi itu hanya sekedar untuk antisipasi bagi kita, saudara, ya. Jangan sampai hari-hari ini kita menjual iman kita hanya gara-gara hal sepele, hal-hal yang tidak berarti, hal-hal yang tidak bermakna. Tapi ketika kita tahu bahwa kita tidak akan pernah kecewa kepada Tuhan, karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari membangun relasi kita, membangun hubungan kita, mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan secara kontinu, supaya kita tidak akan mudah meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Baik, kita akan buka Alkitab kita di dalam Habakuk pasal yang kedua. Habakuk pasal 2 ayat 4. Kitab Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Membangun dasar iman di atas kebenaran. Alkitab berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita combine dengan Roma pasal 1 ayat 17. Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang iman adalah berbicara tentang sebuah tindakan. Tidak hanya sebuah perkataan, tapi tindakan. Bagaimana kita bertindak dalam menghidupi iman, dan itu sangat dituntut untuk hari-hari ini. Kita berada di akhir zaman, di mana bahwa keadaan dunia, keadaan di sekeliling kita itu tidak semakin baik. Semakin hari semakin bertambah buruk. Semakin hari semakin bertambah bobrok. Baik moral manusia maupun keadaan-keadaan yang terjadi di sekeliling kita itu akan semakin bobrok dan semakin rusak. Ya, manusia akan semakin tidak baik. 2 Timotius pasal 3 dikatakan bahwa keadaan manusia akhir zaman. Ya, keadaan manusia akhir zaman itu, manusia itu semakin berhari sampai tambah rusak. Ya, dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu tidak bisa dihindari. Inilah keadaan, saudara. Inilah situasi. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan orang benar? Makanya orang benar itu dikasih rambu, dikasih batasan, supaya kita tidak boleh keluar dari batas itu. Karena kalau kita tetap ada dalam batas itu, maka kita punya garansi kehidupan. Kita punya jaminan kehidupan. Haleluya. Apa itu iman? Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar, ya, fondasi. Iman itu dasar. Bagaimana kita membangun sesuatu di atas dasar itu? Ya, kembali kepada pribadi kita. Maka itu penting sekali untuk kita orang percaya itu memahami akan hal ini. Memahami akan kebenaran ini. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah bangunlah imanmu di atas dasar firman Tuhan. Haleluya. Bangunlah imanmu di atas dasar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang tidak asing bagi saudara dan saya.
Bangunlah dasar imanmu di atas firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada amin? Amin. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Seberapa banyak saudara yang senang dengan firman Tuhan? Alkitab ini berkata bahwa kesukaan. Saudara kalau menjadikan sesuatu itu menjadi kesukaan, saudara ingin setiap saat, setiap waktu saudara bersama dengan itu. Contoh, saudara punya handphone. Saudara sulit melepaskan handphone saudara. Alkitab boleh ketinggalan, handphone jangan ketinggalan. Haleluya. Karena ada banyak informasi, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan di luar daripada TikTok, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Tapi ada banyak informasi yang kita bisa peroleh dari sana. Lepas daripada itu, saudara, apapun itu, kalau kita sudah menjadikan sebuah kesukaan, kesenangan kita itu, kita akan selalu ada di situ. Ya, kita akan selalu ada di situ. Hati kita ada di situ. Hidup kita ada di situ. Karena itu kesukaan. Saya kemarin nonton apologetik, salah satunya orang Muslim. Dia muncul lalu dia bilang begini, menurut Anda apa yang tertulis dalam Markus pasal 22, Markus pasal 20 ayat 22? Markus 20 ayat 22 katanya. Lalu dia bacakan, ini bacanya. Yesus menaiki seekor keledai betina dan seterusnya dengan kata-kata joroknya, saudara. Lalu si apologis bilang begini, kamu jangan berbohong, kamu jangan membohongi kami, karena Alkitab kami tidak ada Markus pasal 20. Yang ada Markus hanya sampai pasal 16. Bayangkan saudara, dia bisa mereka, mengarang cerita dengan berkata Markus pasal 20 ayat 22. Kalau saudara orang Kristen yang tidak suka dengan firman Tuhan, saudara akan mengiyakan, apalagi saudara tidak bawa Alkitab, tidak buka ayatnya, saudara akan mengiyakan. Oh iya ya, tidak ada, saudara. Ya. Di kitab Apokrifa juga nggak ada, saudara. Jadi kalau orang tidak cinta dengan firman Tuhan, orang tidak dekat dengan firman Tuhan, maka dengan mudah dia akan terpengaruh. Dengan mudah dia akan terprovokasi, saudara. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa mari kita membangun dasar iman kita di atas kebenaran yang benar, bukan di atas kepalsuan, apalagi kebohongan. Ya. Haleluya. Apalagi hanya sebuah mimpi, dan lalu dijadikan itu sebuah kebenaran. Bohong. Ya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tadi pagi saya khotbah di tempat saya tentang persembahan yang harum. Bagaimana kita mempersembahkan persembahan yang harum kepada Tuhan. Setiap pagi, setiap petang kita harus mengatur persembahan. Dan persembahan itu harus sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Persembahan yang harum itu seperti apa, saudara? Saya tidak ada topiknya itu, saudara. Tapi ini adalah membangun iman di atas dasar yang benar, saudara. Jadi kalau kita tidak tahu kebenaran, kita tidak paham akan firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, banyak orang yang muncul dengan logika, muncul dengan pengetahuan. Saudara, kalau kita punya titel sekarang S1 itu rasanya sudah ketinggalan. Karena orang S1 udah gak puas, apalagi saudara tidak sekolah, apalagi SD, SMP, SMA, waduh, bilang tidak memenuhi. Sekarang orang semakin mengejar pengetahuan, mengejar titel, bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapat titel. Ya, karena itu menjadi sebuah kebanggaan setiap orang. Ya.
Yang saya mau katakan adalah kita tidak perlu mengejar titel yang banyak, tapi landaskanlah hidup kita di atas kebenaran firman. Baca kitab suci tiap hari. Amin. Jadi baca firman Tuhan setiap hari. Miliki waktu untuk baca firman Tuhan. Jangan saudara hanya punya waktu untuk bisa baca Facebook, baca WA, tapi nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan. Ini sangat riskan, saudara. Yang menjamin hidup saudara hari ini sampai selamanya itu hanya firman Tuhan. Yang bisa menolong saudara di saat susah, di saat saudara ditinggalkan, di saat saudara tidak dipedulikan, hanya firman Tuhan yang bisa menolong saudara. Kalau manusia itu peduli sama saudara, ketika saudara punya segala-galanya. Tapi kalau Anda tidak punya, saudara pun mengaku tidak kenal sama saudara. Keluarga pun tidak mengaku tidak kenal, karena saudara tidak kenal. Tapi saudara ingat, ketika saudara punya firman Tuhan, apapun keadaan saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada amin? Perjalananmu berhasil, engkau beruntung. Kata orang Jawa, orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang bijak. Orang bijak kalah sama orang bejo, saudara. Beruntung. Kita memberikan jaminan bahwa hidup kita akan beruntung. Dimanapun kita, kemanapun kita, hidup kita akan beruntung. Perjalanan kita akan berhasil. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Yang penting apa? Kesukaannya Taurat Tuhan. Kalau saudara renungan Taurat itu, betapa indah. Istri saya sedang dalam perjalanan pulang dari Kuala Lumpur, saudara. Dan kami bersyukur jawaban doa untuk kami bagi keluarga khususnya keluarga istri saya, saudara. Keluarga istri saya itu semuanya HKBP. Saya tidak mempersalahkan HKBP-nya. Tapi soal kehidupan rohaninya, saudara, kehidupan imannya, kehidupan agamanya, kami selalu dulu dicapnya pendeta sesat. Kalau datang ke rumah mereka pasti dibilang, "Mak Robe, pendeta sesat on," kata gitu. Jadi kita mau ngomong pun kita punya bahasa udah nggak mempan sama mereka. Mau khotbah sebagus apapun tidak ada artinya bagi mereka. Tapi kita bilang, kita cuma doa Tuhan, apapun pandangan mereka terhadap kami tidak masalah. Yang penting doa kami jiwa mereka diselamatkan. Ya, kami tidak ingin menjadi orang yang selamat sendirian. Dan belakangan ini puji Tuhan, ada beberapa peristiwa. Yang pertama, layak kami yang ada di Cisalak, saudara. Waktu itu ditolak oleh rumah sakit, tidak sembuh katanya. Jadi pulang saja, karena ini udah pasti mati gitu kan. Rumah sakit udah bilang udah pasti mati, saudara. Jadi pulang ke rumah, kumpulinlah kita semua, lalu kemudian dia minta maaf semuanya, minta maaf sama bereknya, minta maaf sama gurunya, sama anaknya, sama kami, saya layaknya gitu kan, sudah minta maaf semua, fotonya, terus sudah minta maaf. Kenapa? Karena sudah ditolak rumah sakit dan tinggal tunggu matinya. Lalu kita bilang, mau nggak ditolong Tuhan? Boleh. Akhirnya kita bilang, ayo kita doa sungguh-sungguh, doa oleh seminar. Selesai kita doa, langsung bangun duduk dan ngobrol seperti biasa. Sembuh seketika, maafnya ditarik lagi, nggak apa-apa ya. Itu kemudian cucu, anaknya daripada guru kami, sudah ke Penang, ditolak oleh Penang dan pulang, nggak boleh, nggak bisa lagi. Kanker tulang, ya bisa. Karena pulang ke Indonesia, itu pulang. Kita cuma doain, karena kita sibuk juga, kita nggak datang ke sana. Doain lewat handphone, video call, lalu kita kemudian sebelum doa nyanyiin darahnya umat kuasa.
Kalau kita doain, nggak sampai sebulan sudah normal, sudah. Sekarang sudah sehat normal. Nah, yang kemarin ini layak kami yang ada di tebing, gitu. Jadi sakitnya sudah tidak bisa lagi. Kemudian dari tebing dikirim ke Malaysia, ke Malaka. Itu dari keluarga bilang, kalian satu orang harus berangkat katanya gitu kan. Loh, saya mau pelayanan, nggak mungkin saya berangkat seperti itu kan. Ini sebelum balik, udah berangkat aja lah. Berangkat, dia pulang dari Ungaran hari Kamis malam, cuma pagi harus berangkat, terbang gitu kan. Berangkat, sampai di sana, nyampe doain, Sabtunya doain, puji Tuhan. Hari ini pulang sama-sama, ya, pulang. Jadi naik kami sama keluarganya pulang ke tebing, saya pulang pulang ke Jakarta, saudara. Dan ada banyak lagi. Jadi saya bilang bahwa inilah jawaban doa. Kelihatannya kayaknya lama, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Amin. Poin yang kedua saja, saudara. Yang kedua, Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bangun iman di atas dasar pujian penyembahan. Saudara harus melatih dirimu suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan. Saya senang di tempat ini, pujiannya begitu luar biasa, menggebu-gebu. Apalagi ibu kita yang pimpin puji-pujian, wah singa mimbar, dahsyat. Ya. Goncang semua hati, goncang semua pribadi, goncang dengan pujian. Loh, pujian itu luar biasa, saudara. Jadi saudara menyanyikan pujian yang keluar dari hati saudara dengan segala kesungguhan. Alkitab berkata bahwa semua sendi-sendi penjara digoncang, semua pintu-pintu terbuka, semua belenggu-belenggu terlepas. Karena apa? Pujian dan penyembahan. Jadi kita tidak boleh main-main dengan pujian dan penyembahan. Betapa dahsyatnya kuasa pujian, betapa dahsyatnya kuasa penyembahan ketika kita lakukan itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ya. Saudara, saya sampaikan kepada Tuhan bahwa di dalam kata ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Kata mengucap syukur itu dalam bahasa Yunani Eucharisteo. Nah, kenapa dia sebutnya seperti itu? Karena dalam mengucap syukur itu ada 3 hal penting yang diadakan di sana. Yang pertama, mengucap syukur itu kita memuliakan Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur itu kita menghormati Tuhan. Yang ketiga, mengucap syukur itu kita memberkati Tuhan. Emang siapa kita bisa memberkati Tuhan? Tapi waktu kita mengucap syukur, kita sedang memberkati Tuhan. Dan itu hal tertinggi yang disukai oleh Tuhan. Itu hal terhebat yang disukai Tuhan. Nah, sebab itu, di dalam pujian kita, di dalam penyembahan kita, kita sedang bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Gak ada yang kecewa kepada Tuhan. Gak ada yang sakit hati kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Berikan suaramu yang terbaik itu. Berikan suaramu yang indah itu kepada Tuhan. Jangan hanya untuk dunia, jangan untuk hal-hal di kamar mandi kau nyanyi dengan suara bagus. Giliran untuk Tuhan kamu nyanyi, saudara. Ayo mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian saudara. Ya, di tempat saya setiap Jumat itu kami berdoa semalam. Dan jam 10 sampai jam 2 itu total pujian penyembahan. Gak boleh berhenti, pujian penyembahan. Total jam 2 sampai jam 10 sampai baru selanjutnya baru firman Tuhan. Ya, jadi jam 10 sampai jam 2 itu total pujian penyembahan. Capek-capek lah, pokoknya yang penting lakukanlah. Kenapa? Kita ingin memulihkan pondok Daud yang telah rubuh. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul, aku akan kembali dan memulihkan pondok Daud yang telah rubuh dan akan menutup lubang-lubangnya, saudara. Semua akan ditutup dengan apa? Pujian penyembahan. Kalau belajar tentang pondok Daud, itu berbicara tentang pujian penyembahan. Daud itu menyukai pujian penyembahan. Makanya Daud kemana-mana dia selalu membawa kecapi. Kenapa? Dia suka memuji Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Mengapa Daud diorbitkan dan diangkat oleh Tuhan? Karena Daud suka memuji Tuhan.
Kalau saudara mau diangkat dan diorbit oleh Tuhan, suka memuji Tuhan. Gak peduli siapapun saudara, lagi latar belakang apapun saudara, apapun masa lalu saudara, kalau saudara suka memuji Tuhan, Tuhan akan mempromosikan saudara dengan caranya Tuhan. Senangilah, sukailah pujian penyembahan. Pintu-pintu yang tertutup bagi saudara, pintu pekerjaan, pintu jodoh, pintu anugerah, semua akan terbuka bagi saudara. Saudara akan ditemukan dan dijumpakan dengan hal-hal yang istimewa dan hal-hal yang baik bagi saudara. Amen. Ya, itu adalah membangun dasar iman yang benar, saudara. Itu tidak sembarang. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga, Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Yudas itu cuma satu pasal, ya, ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Dasarnya apa, saudara? Doa. Haleluya. Doa. Senangi doa. Dalam Keluaran, ya, Keluaran pasal yang ke-30 itu dikatakan setiap pagi mengatur korban persembahan dan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Petang, saudara, pagi dan petang, mulai hari dengan doa, mulai hari dengan beribadah kepada Tuhan. Saudara jangan mulai hari dengan hal-hal yang lain dulu. Bangun pagi, doa. Seberapa banyak saudara yang pagi ini doa, saudara? Saya berusaha untuk saya melatih diri saya. Saya tadi pagi bangun setengah 4 bangun berlutut berdoa sampai jam 6. Selesai itu saya persiapkan diri saya untuk berangkat ke gereja. Usaha setiap pagi membangun hubungan, doa, menyembah Tuhan, mempersembahkan hal yang menurut saya sudah itu yang baik bagi Tuhan. Tapi yang penting kita sudah latih diri saudara ya. Kadang bangun pagi itu memang susah. Apalagi kalau tidurnya kemalaman, susah bangun pagi saudara. Tapi kalau kita sudah terlatih, nggak usah pakai alarm pun dengan sendirinya, karena sudah alami. Ada amin. Ketika kita tidak lakukan, kita merasakan ada sesuatu yang kurang dari diri kita. Sepanjang hari itu kalau kita tidak doa pagi, kalau ya sudah terbiasa doa pagi. Hari itu kalau saudara lewatkan yang tidak doa pagi, saudara menjalani hari itu rasanya ada yang seret, saudara. Rasanya kok ada yang gersang, kering, apa ini alasan? Kalau lupa doa pagi. Kalau yang suka doa pagi, saudara suka doa pagi? Amin. Bangun dirimu di atas dasar iman yang paling suci, berdoa dalam Roh Kudus. Nah itu tingkatan saudara. Saudara berdoa, suka berdoa, sampai saudara berdoa tanpa sadar saudara berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, keluar bahasa roh dari mulut saudara. Dan itu bukan tujuannya supaya saudara menyombongkan diri. Itu karena saudara sedang membangun iman saudara. Terus saudara bangun iman saudara, sehingga saudara menjadi orang yang kokoh kuat dalam menghadapi segala tantangan. Ya, inilah keadaan sekarang ini. Saudara tidak berpanjang, tetapi marilah kita membangun dasar iman kita di atas dasar kebenaran, supaya hari-hari ini kita tidak menjadi jemaat yang rapuh, tidak menjadi jemaat yang gampang goyah, tidak menjadi jemaat yang gampang terpengaruh, tapi kita punya dasar, kita punya kekuatan, kita punya kemampuan untuk menjalani hari-hari kita. Ya, bahasa Bataknya bilang dang alani hagogo onki boyau mardalan di molukon. Bukan oleh kekuatan saya, tapi hanya oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Engkau yang menyelidiki hati dan batin kami. Engkau yang mengetahui segala jalan kami. Bagimu Tuhan, tidak ada satupun daripada kami yang tersembunyi dan terselubung. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau tidak peduli apapun masa lalu kami. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah menjadi sebuah pengakuan kita di tahun 2025 ini. Kita mau terus mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, dan selalu mengasihi Tuhan. Apapun keadaan ekonomi kita, apapun keadaan keluarga kita, apapun keadaan keuangan kita, saudara tidak usah terpengaruh. Kasihi saja Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang menjadi harapan dan kerinduan saudara.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Dari hatimu aku mengasihi. Kami mengasihi Engkau. Oleh karena kami mengasihi Engkau, kami hadir di tempat ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah Engkau. Kami menikmati hadirat Tuhan Bapa-Mu, bahkan menikmati firman-Mu. Untuk mengingatkan kami supaya kami membangun dasar yang benar, sehingga tidak akan tergoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, Engkau yang menyelidiki hati dan batin, karena bagi-Mu tidak satu pun daripada kami yang tersembunyi terselubung. Semua terbuka dan nampak jelas. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu, meremahkan bagi kami semua, sehingga kehadiran kami tidak sia-sia, tapi setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sudah terima firman-Mu, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan saya kembali.
Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Kita angkat pujian, ku percaya janjimu ajaib. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kesempatan ini kami telah beribadah kepada Tuhan. Janji firman-Mu, orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati roti makanan, diberkati air minuman, dan dilalukan dari salah sakit penyakit itu Tuhan. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Ketika umat-umat-Mu datang beribadah, memberi ibadah kepada Tuhan karena untuk menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Sebabnya Engkau yang menyelidiki hati dan batin, Engkau mau berkati. Kami melepaskan kesembuhan bagi mereka yang sakit, kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi mereka yang susah, pertolongan bagi punya permasalahan. Ditolong, dibela dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu, Ibu Gembala ya Tuhan. Beri kekuatan, beri hikmat bijaksana, beri pengurapan dan pewahyuan khusus bagi hamba-Mu untuk menggembalakan jemaat-Mu Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu tidak mungkin bisa mampu mengatasi seluruh persoalan yang ada, tapi bersama dengan Engkau semua bisa dikerjakan dan semua bisa dilalui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Panitia Paskah untuk acara ibadah Paskah bersama jemaat Tuhan di tempat ini pada tanggal 20 April 2025. Kami taruh tangan seluruh persiapan adat. Tuhan memberkati. Semuanya boleh menerima dengan sukacita. Tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang mengeluh Tuhan, tapi semua bersyukur karena Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih semua bagian ibadah siang hari ini sudah diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Saudari Rianti Manulang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati umur panjang, Tuhan beri hikmat bijaksana, Tuhan berikan apa yang menjadi kerinduan harapannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kado, tidak ada hadiah ulang tahun yang dapat diberikan kepadanya, tetapi kami berdoa bersama-sama Tuhanlah yang memberkati dan menolong. Dan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan jawab itu. Kami juga berdoa tadi Davin, Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian, kepintaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur panjang dalam tangan kanan Tuhan, kekayaan hormat dalam tangan kiri Tuhan, dianugerahkan, dikaruniakan kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kami berdoa lepaskan berkat-Mu atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa umat-umat-Mu yang mengalami sakit, yang saat ini sedang mengalami dalam pemulihan, baik itu Bapak Totok Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan pulihkan sakit penyakit secara sempurna ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun Bapak si Hombing ya Tuhan, kami berdoa di tempat ini melepaskan
kuasa-Mu jamah, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin umat-umatmu yang lain yang tidak sempat menyampaikan permohonan doanya, tetapi dari tempat ini Tuhan kami berdoa, memohon belas kasih ya Tuhan. Engkau mengenal dan mengetahui mereka apapun sakit penyakit, baik yang telah terdiagnosa maupun yang belum terdiagnosa, baik yang sudah ketahuan maupun belum ketahuan. Dari tempat kami berdoa, lepaskan kuasa-Mu jamah, sembuh dan lulus dalam nama Tuhan Yesus, sehingga umat-umat-Mu ada dalam pemulihan dan kesembuhan daripada surga. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Seluruh aktivitas kegiatan umat-umat sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan sudah mendahului, Tuhan sudah menyertai, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil, dan hidup mereka selalu beruntung dimanapun mereka pergi berada. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kemurahan daripada dunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, penghiburan di dalam kekuatan Roh Kudus, terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan di sepanjang hari ini besok kalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput saudara dan saya dalam kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sebelum berkati. Haleluya. Selamat hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Daniel Pinto. Pada kesempatan siang hari ini, saya mengajak, menghimbau kepada setiap individu, setiap pribadi untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jikalau Anda seorang Kristen yang belum memiliki tempat ibadah, belum memiliki gereja, saya mengajak Anda untuk menggabungkan diri bersama dengan kami di tempat ini. Gereja Pantai Koster di Indonesia, Gria 50 Metlan Tambun, Cibitung. Kiranya Anda diberkati dengan ibadah yang luar biasa dari tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang.